Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam di kota ini hidup berharmoni, ramai namun tidak terlalu gegap gempita. Semua orang menjalani kehidupan dengan taat kepada aturan tanpa merasa terbebani. Disiplin yang beberapa tahun ini benar-benar digiatkan pemerintah telah merubah wajah kota ini menjadi begitu indah. Rasa aman berjalan-jalan di malam hari karena beberapa sudut dan ruas jalan polisi berjaga dalam shift-shift mereka, mengatur jalan dan menjaga keamanan warganya. Kay sedang bekerja di minimarket, menikmati kebersamaan bersama Bian. Malam itu mereka makan malam dengan nikmat, bahagia untuk diri mereka sendiri. Sementara di tempat lain, di sebuah studio foto, seorang gadis sedang menghapus sisa-sisa make up di wajahnya. Dia adalah gadis malang yang dicampakkan tunangannya siang tadi. Ada jurang kesedihan di mata itu, namun beberapa jam yang lalu ia bisa menutupi semua itu dengan topeng senyum di wajahnya. Namun saat hanya ada dia sendiri, rasa pilu itu kembali menyayat. Di cermin ia melihat pantulan wajahnya yang menyedihkan. Bahkan tidak bisa menangis karena tuntutan pekerjaannya. Dan di tempat lainnya, di sebuah rumah sederhana, Basma masih bermain-main dengan ponselnya. Suara pintu diketuk membuatnya menoleh dari HP yang dipegangnya. Terdengar suara laki-laki mengucapkan salam. Di luar masih banyak orang, para tetangga banyak yang berkumpul, dan anak-anak masih banyak yang berteriak-teriak. Basma bangun lalu mematikan TV yang sebenarnya tidak ditontonnya. Siapa malam-malam begini? Gumamnya sendiri. Dia membuka kunci dan membuka pintu separuh. Siapa ya? Seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Ia masih terlihat muda, mungkin di usia 35 tahunan. Apa ini rumah Basma Adiputra? Basma mengernyit curiga. Kenapa laki-laki itu tahu namanya? Dia bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Tahu bahwa dia dicurigai, dia segera mengeluarkan kartu nama. Saya dari Fris Parfum. Basma menerima kartu nama. Maaf karena sudah datang malam-malam, bisa kita bicara sebentar. Di luar juga tidak apa-apa kalau Basma merasa tidak nyaman. Baiklah, tunggu sebentar. Basma menutup pintu. Bagaimana ini? Ia berdiri di balik pintu yang tertutup. Bingung. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Basma keluar membawa 2 buah kursi plastik. Silakan duduk, Om. Terima kasih, dia menjawab lalu menerima kursi yang diberikan Basma. Saya Said Husni. Sudah tahu, tadi kan sudah baca kartu namanya, pikir Basma. Maaf karena datang malam-malam begini, soalnya baru mendapatkan alamat rumah Basma. Kenapa ya Om? Basma masih curiga saja. Aneh soalnya, kalau benar ada urusan, kenapa tidak besok pagi saja? Kami ingin mengontrak Basma untuk model iklan Fris Parfum. Katanya pelan, namun meyakinkan. Apa? Basma yang terkejut. Apa-apaan ini? Memang bisa ya seperti ini. Dia tahu Fris Parfum itu merek dagang parfum seperti apa, kelas pasarnya siapa. Loh kok bisa-bisanya datang ke rumahnya malam-malam menawarinya untuk menjadi model. Apa laki-laki di hadapannya ini sedang mengigau? Model, apa Om sedang bergurau sekarang? Said Husni bersikap biasa. Memang tidak ada yang mencurigakan dari laki-laki ini dari sikapnya. Tapi karena dia dari Fris Parfum dan mengatakan bahwa ia ingin Basma menjadi model katalog dan promosi, maka itu yang aneh dan mencurigakan. Pasti terdengar aneh ya kalau saya tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa kami meminta Basma untuk menjadi model. Saya sudah mencari tahu tentang Basma yang jadi model butik online.
Tapi Om, apa ini tidak terlalu aneh? Maaf ya Om, mungkin aku masih 16 tahun, tapi selama ini aku hidup dengan melihat seseorang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak begitu saja mendapatkan keajaiban dari langit. Jadi aku tidak percaya dengan kebetulan-kebetulan seperti di drama-drama. Aku jelasin lagi ya Om. Memang harus percaya gitu, merek dagang sekelas Frizz Parfum menawari anak umur 16 tahun di rumahnya, langsung lagi. Om dari Frizz Parfum melihat foto-foto saya di internet, lalu mungkin berpikir, duh laki-laki ini keren juga untuk jadi model, dan tidak tahu dari mana Om tahu alamat saya, sekarang sudah ada di sini. Please dong Om, memang kita sedang main drama. Basma bangun dari duduk. Sepertinya sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Said ikut bangun dari duduk. Dia mau bicara lagi, namun Basma menepisnya dan malas menanggapi. Bocah itu malah menguap malas, entah pura-pura biar tamu peka atau memang mengantuk. Said menyodorkan kartu namanya yang tadi dilihat Basma. Datanglah ke kantor atau telepon saya jika Basma berubah pikiran. Ragu Basma, dia menatap kartu nama itu, tidak tertarik. Tolong terimalah. Akhirnya disambar juga kartu nama itu. Terima kasih banyak, saya permisi. Said Husni menunduk 2 kali sebelum beranjak pergi. Loh, kenapa dia bersikap begitu sopan padaku? Basma tak menunggu sampai laki-laki itu menghilang di belokan. Dia sudah masuk ke rumah, menjatuhkan tubuh lagi di kursi. Dipandanginya sebentar kartu nama itu, lalu dilemparkannya di atas meja. Dia memilih meraih ponselnya lagi. Bas, pasti kamu bakal syok ada Frizz Parfum yang datang ke kantor hari ini. Tanya-tanya tentang kamu. What the hell? Mereka bilang tertarik buat kamu jadi model. Gila, aku kasih alamat rumahmu tadi. Sudah datang belum? Tadinya dia minta nomor telepon, tapi nggak berani ngasih. Kamu kan suka sensi kalau nomor telepon dibagi-bagi. Chat dari Rian. Apa-apaan ini? Jadi Om tadi benar-benar dari Frizz Parfum. Basma agak merasa bersalah juga karena tadi terlalu curiga. Tapi bagaimana tidak curiga yang tadi memang benar-benar mencurigakan. Di rumah besar milik Adi Guna Sanjaya, laki-laki itu terkulai di lantai. Lembaran kertas yang ia pegang berhamburan ke lantai. Sekretarisnya Haryo berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya juga terlihat sangat terpukul. Bawa anakku kembali malam ini juga. Kata-kata sudah bergetar keluar dengan nada yang keras. Tuan, bawa dia malam ini. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat. Ada sebuah pisau menyayat hatinya. Saat semua terlambat, hanya akan ada penyesalan yang tidak bisa diobati dengan apapun. Tuan, kalau kita membawanya paksa, dia pasti akan sangat terkejut dan saya tidak mau dia menolak Anda jika dipaksa begini. Adi Guna menatap sekretarisnya dalam. Semua yang dikatakannya benar. Bagaimana kalau putranya menolaknya? Bagaimana kalau kebenaran ini membuatnya terkejut dan membencinya? Ini dosa yang harus kutanggung. Aku sudah membuat Jessica hidup dalam penderitaan, bahkan sampai akhir hidupnya, karena keegoisanku, karena aku sangat mencintainya. Semua sudah terlambat. Tidak ada lagi menyulam masa lalu kembali. Tidak ada lagi lembaran hidup bersama wanita yang dia cintai. Wanita itu sudah meninggal 16 tahun lalu. Meninggal dalam rasa sakit, sendirian tanpa dirinya. Di mana Yuna? Adi Guna bangun saat menyebut nama istrinya. Kemarahan meluap di matanya. Tuan, saya mohon. Haryo mencegah langkah kaki Adi Guna.
Di mana wanita iblis itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal kejam seperti ini? Tangan Haryo menahan tubuh Adiguna sekuat tenaga yang ia bisa. Kalau sampai laki-laki yang sedang marah ini keluar dari ruangan ini, pasti akan ada pertengkaran hebat. Mungkin bisa lebih parah dari itu. Pertumpahan darah yang tidak bisa dihindari. Saat Adiguna sudah mulai menguasai diri, dia sudah menarik nafas dengan normal. Haryo melepaskan tangannya. Haryo memungut satu persatu kertas yang tadi berhamburan, memapah tubuh Adiguna untuk duduk di sofa. Beberapa waktu yang lalu, laki-laki itu masih terlihat bersemangat. Dia masih punya harapan untuk hidup dengan baik. Tapi sekarang sepertinya dia sudah benar-benar kehilangan separuh nafasnya. Fresh Parfum akan menandatangani kontrak model dengannya. Itu bisa menjadi jalan membuka ikatan Adiguna Group dengannya. Malam ini buat dia menandatangani kontraknya. Tuan, malam ini utus seseorang ke rumahnya, atau aku yang akan datang dan membawanya pulang kemari. Kembali lagi ke masalah pertama. Baik Tuan, Haryo menyerah karena dia tahu Adiguna sedang sangat terluka. Membantah pria di hadapannya sekarang akan sia-sia. Itulah cinta ketika kau tidak bisa berpikir sehat karenanya.